Copot camat tanpa izin Menteri Bupati Konsel terancam disanksi. Keputusan Bupati Konawe Selatan, Konsel, menarik Sudarsono dari jabatan camat Baito imbas dari kasus Guru Supriyani masih ramai jadi sorotan. Salah satu yang menyoroti tajam adalah anggota DPR Ririke Diah Pitaloka. Diketahui, sebelumnya sempat beredar kabar Bupati Konsel Surunudin Dangga mencopot Sudarsono dari jabatan camat Baito imbas dari kasus Guru Supriyani. Namun, Surunudin membantah hal tersebut. Ia mengaku cuma menarik Sudarsono untuk menjalani pembinaan. Hal ini lantaran Bupati menilai camat Baito tidak mampu menyelesaikan permasalahan kasus dua warganya tersebut. Dan soal teror yang dialami Sudarsono berupa perusakan mobil dinas. Keputusan Surunudin ini mendapat kritik tajam dari Rike Diah Pitaloka. Rike menegaskan bahwa Bupati tidak bisa mencopot camat yang merupakan ASN begitu saja. Karena pencopotan itu seharusnya mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri, karena saat ini mendekati pilkada serentak. Emangnya bisa camat dicopot bupati seperti itu? Ya enggak bisalah, kata Rike melalui unggahan video pada akunnya di Instagram. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Rike menjelaskan mekanisme penggantian pejabat diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Adapun pada pasal 71 ayat 2 UU itu menyatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Bupati Konawe Selatan bukan petahana, tidak ikut dalam Pilkada 2024, terkena sanksi yang diatur dalam ayat 6. Pasal 71, jelas Rike. Rike lantas membacakan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 190 yang berbunyi, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 162 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Menurut Rike, ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan camat Baito, sebagai berikut. 1. Aspek kewenangan, melampaui kewenangannya, karena pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri. 2. Aspek prosedural, sanksi tidak sesuai prosedur hukum. 3. Aspek pidana, memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur pada pasal 71 dan pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Surunudin, penarikan sementara Sudarsono ini demi memberikan pembinaan kepada camat Baito tersebut. Tidak ada pencopotan, dia hanya ditarik untuk dibina, kata Surunudin saat konferensi pers di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Surunudin juga mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan, dari segi menyediakan fasilitas rumah hingga kendaraan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Sudah tugasnya pemerintah itu mendampingi warganya, siapapun itu, kata Surunudin. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. Saya sebetulnya tidak mau sebut, tapi selama kasus ini saya berikan dukungan kepada Supriyani baik itu moral maupun material. Bahkan uang pribadi saya pakai untuk membantu Supriyani selama menghadapi kasus ini, ujarnya. Bahkan dia tidak melarang Institusi Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, ketika akan memberikan dukungan moral kepada Supriyani. Kalau saya larang mereka, itu baru saya bisa disalahkan, kata Surunudin. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menghubungkan penarikan camat ini dengan kasus yang sedang dihadapi Supriyani. Sebab,
Penonaktifan ini kata Surunudin sebagai bentuk pendisiplinan yang dilakukan dirinya sebagai pembina ASN. Karena Sudarsono dianggap telah membuat gaduh Konawe Selatan gegara menyebut mobilnya ditembak. Kebohongan Kapolsek Baito soal uang damai dibongkar Kades Rokiman. Kepala Desa Rokiman mengungkapkan bahwa Kapolsek Baito terlibat dalam permintaan uang damai ke Supriyani, guru honorer yang dituduh pukul siswa. Rokiman merupakan Kepala Desa Wonua Raya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman membongkar hal itu saat menyampaikan klarifikasi. Rokiman juga menjadi saksi yang dipanggil Polda untuk menyelidiki standar operasional prosedur (SOP) pengusutan kasus guru Supriyani. Sebelumnya, viral video memperlihatkan Rokiman memberikan klarifikasi tentang uang damai itu. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Saat diperiksa Propam Polda Sulut, dia menjelaskan kebenaran uang damai 50 juta rupiah. Berdasarkan dua video beredar, Rokiman sempat menyampaikan dua pernyataan berbeda soal uang damai. Dalam video pertama, Rokiman memakai seragam dinas dan mengatakan uang damai itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Akan tetapi, dalam video kedua, Rokiman mengklaim uang damai itu diinisiasi oleh dirinya sendiri. Kemudian, saat menyampaikan klarifikasinya di Polda Sulut, Rokiman mengatakan yang sebenarnya dimaksudnya adalah video pertama yang beredar. Dia menyebut, dalam video pertama, dirinya mengatakan yang sejujurnya tentang uang damai 50 juta rupiah. Kata Rokiman, uang itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito dan disampaikan kepada Supriyani. Akan tetapi, Supriyani mengaku tidak bisa menyanggupinya, terlebih dia hanya seorang guru honorer. Rokiman juga menceritakan peristiwa di balik rekaman video kedua saat dirinya mengenakan jaket kulit coklat, yang beredar menjadi awal kebohongannya. Dia mengaku sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu dia diundang Camat Baito dalam pertemuan. Lalu, Rokiman menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah, ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali." Kepada saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan kepada Rokiman. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Pada saat itu Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim." Setelah mengungkapkan informasi sebenarnya tentang uang damai itu, Rokiman mengaku sangat lega. "Awalnya mungkin saya ini, tapi saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya," katanya.